Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan memulai ibadah rutin kita sekaligus sebagai ibadah awal semester 2. Nah anak-anak, sebelum memulai ibadah, mari anak-anak duduk dengan tenang dan dalam sikap berdoa. Kita mulai dengan saat teduh. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Anak-anak, kita meyakini bahwa ibadah di hari ini dapat terjadi karena pertolongan di dalam nama Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Anak-anak, bersama kita akan menyanyikan lagu TAAT, Taat. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah anak-anak, dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan kesulitan, kesusahan, kegagalan, keadaan yang tidak menyenangkan. Kadang kita menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, dan bahkan menjadi tidak taat kepada Tuhan. Dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan kesusahan, kesulitan, kegagalan, keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, kadang kita menjadi sedih, menjadi marah, menjadi kecewa, dan bahkan menjadi tidak taat kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita tidak akan hanya menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, tetapi kita juga akan melihat pesan apa yang ada di dalam lagu yang bisa membantu kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Acap kali ayahnya bernyanyi di gereja, Johnson kecil selalu akan berdiri di kursi jemaat untuk mendengarkan suaranya. Ia dan warga gereja yang lain senang, bahkan mungkin takjub, setiap kali mendengar pujian yang dilantunkan oleh ayahnya. Makanya, sejak kecil Johnson memiliki kerinduan besar untuk bisa bernyanyi di gereja. Ia ingin seperti ayahnya yang telah memberikan teladan. Selain pandai berdagang, ayahnya juga seorang penyanyi yang bersuara merdu. Setelah remaja pun, Johnson terus berusaha agar bisa menjadi seorang penyanyi gereja yang dikagumi seperti ayahnya. Namun sayangnya, betapapun dia sudah berlatih, ternyata suaranya tidaklah sebagus suara ayahnya dan semua orang menyadari hal itu. Johnson pun terpaksa harus menghentikan niatnya untuk menjadi penyanyi rohani yang sukses. Menginjak usia pemuda, Johnson Oatman yang lahir pada tanggal 21 April 1856 di New Jersey berhasrat untuk melayani dengan cara yang lain. Pada umurnya yang ke-19 tahun, dia bergabung dengan gereja Metodis. Dan setelah bertahun-tahun terlibat dalam pelayanan, dia ditapiskan menjadi pendeta. Johnson pun mulai melayani sebagai pendeta sepenuh waktu. Namun sekali lagi dia harus menerima fakta yang pahit. Semua orang menyadari bahwa dia kurang berbakat dalam berkhotbah. Karena itu, Johnson tidak lagi menjabat sebagai pendeta full-time. Hanya sekali-kali saja dia diberi kesempatan untuk mengisi pelayanan khotbah. Demi menghibur hatinya, Johnson kemudian terjun ke dalam dunia bisnis. Dia bekerja sama dengan ayahnya. Bisnisnya dalam bidang retail justru sukses. Juga mengurus sebuah biro asuransi yang besar di New Jersey. Penghasilan Johnson pun kini lebih dari cukup secara materi. Meskipun Johnson telah menjadi pebisnis yang sukses, tapi ia masih memendam kekecewaan di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, apa dia memang tidak dapat menyamai ayahnya dalam melayani Tuhan? Dia sudah berusaha melayani dengan menyanyi dan berkhotbah. Namun dalam kedua bidang pelayanan itu ternyata dia tidak bisa berkembang. Pada tahun 1878, Johnson menikahi Wilhelmina Reed. Mereka bersama memiliki 3 orang anak. Namun dia terus menggumuli apa yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya, ketika usianya menginjak 36 tahun, Johnson mulai menemukan talentanya. Pada saat itu dia mulai mengarang puisi berisi syair-syair rohani. Puisi-puisi rohani Johnson yang kemudian menjadi lagu itu dengan cepat menjadi populer. Dia menulis lagu hampir setiap hari, dengan rata-rata 200 lagu setahun, dan memiliki lebih dari 5.000 himne, termasuk lagu-lagu seperti Higher Ground dan No Not One, yang dia klaim sebagai favoritnya. Namun, ketika dipaksa untuk menetapkan harga untuk nyanyiannya, ia menolak untuk menetapkan apapun selain $1 per nyanyian.
Karena dia terus tekun menggumuli hal itu, akhirnya dia menemukan talentanya yang luar biasa. Dan kini salah satu karya itu, yaitu lagu Count Your Blessing, telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi berkat bagi berjuta-juta orang. Bahkan, jika kita menyanyikan lagu ini, kita akan merasakan betapa sukacitanya kita, sebab Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa di hidup kita setiap hari. Kita memohon kepada Tuhan senantiasa agar mampu menghitung berkat-Nya. Anak-anak, barusan kita menyaksikan dan memuji Tuhan dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Seperti yang diceritakan dalam video tadi bahwa Johnson Ottman ketika dia menciptakan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu merupakan sebuah refleksi iman. Ketika Johnson mengalami bahwa keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan yang menakutkan membuat Johnson tetap percaya, taat kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dia tetap memuji Tuhan bahkan melalui pujian, melalui karya-karya yang ia ciptakan. Anak-anak, sama seperti dalam firman Tuhan Amsal yang ke-13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Dalam situasi seperti ini kita harus tetap taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan saja ketika kita membaca Alkitab, tapi juga ketika kita taat kepada protokol kesehatan. Saat ini kita dituntut semua untuk sama-sama mentaati protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan masker. Pak Michael, kenapa Pak Michael tidak pakai masker saat rekaman? Iya, karena kalau Pak Michael harus pakai masker di saat rekaman seperti ini, suara Pak Michael tidak jelas, gitu kan? Tetapi ketika setelah selesai rekaman, mengajar dan segala macamnya, tetap taat terhadap aturan-aturan yang ditentukan. Dan hari ini kita belajar melalui lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, melalui firman Tuhan Amsal 13 ayat 13, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat pada perintah firman Tuhan, taat pada perintah atau aturan-aturan mama, papa, guru di sekolah, dan juga aturan-aturan untuk taat pada protokol kesehatan. Anak-anak, sebagai penutup, kita sama-sama akan menyanyikan pujian Saya Mau Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Anak-anak, ibadah telah selesai. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Amin.